Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedongtian, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Manda Natania Kusumaningsih. Saya biasa dipanggil Manda, mahasiswi reguler sore dari Indonesia Banking School dengan NIM 2023112112 akan mempresentasikan materi dari manajemen risiko dengan judul liquidity risk. Nah, pada kesempatan ini akan membahas masalah yang disebabkan oleh risiko likuiditas. Tidak seperti risiko yang mengancam solvabilitas lembaga keuangan, risiko likuiditas merupakan aspek normal dari manajemen lembaga keuangan sehari-hari. Misalnya, bank harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai saat pemegang simpanan meminta penarikan dana mereka. Hanya dalam kasus ekstrem, masalah risiko likuiditas dapat berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas, di mana lembaga keuangan tidak dapat menghasilkan cukup uang tunai untuk membayar kreditor seperti yang mereka janjikan. Nah, bank ini pada umumnya saling bergantung juga untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian mereka. Untuk suku bunga pinjaman antar bank pada umumnya rendah karena adanya keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar. Namun, keyakinan ini runtuh selama krisis keuangan. Tanpa pendanaan antar bank, bank menjadi enggan untuk meminjamkan uang ke pasar kredit lain, yang mengakibatkan krisis likuiditas yang lebih umum dan lebih meluas. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa perusahaan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kontraktual dan juga kebutuhan kewajiban kontingensinya. Nah, manajemen risiko likuiditas dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah, komposisi, dan juga jangka waktu pendanaan dan likuiditas yang tepat untuk mendukung asetnya. Nah, ini adalah lembaga keuangan dan tingkat eksposur risiko likuiditas. Nah, untuk tingkat eksposur risiko likuiditas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada eksposur tinggi, contohnya ini adalah lembaga keuangan. Eksposur tinggi ini biasanya terjadi hilangnya kepercayaan dalam pinjaman antar bank yang mempengaruhi di pasar lain. Yang kedua, ada eksposur sedang, contohnya itu perusahaan asuransi jiwa. Dan yang terakhir ada eksposur rendah, contohnya ada banyak seperti reksadana, dana lindung nilai, dana pensiun, dan lain sebagainya. Biasanya di eksposur rendah ini tidak berarti nol. Nah, berikutnya ini ada penyebab risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini biasanya muncul karena 2 alasan. Yang pertama itu ada dari alasan sisi liabilitas, dan yang berikutnya ini ada alasan dari sisi aset. Yang pertama ini dari alasan sisi liabilitas. Nah, kalau dari sisi liabilitas ini terjadi ketika pemegang liabilitas lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha mencairkan klaim keuangan mereka segera. Ketika pemegang liabilitas
menuntut uang tunai dengan menarik simpanan, lembaga keuangan perlu meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi penarikan tersebut. Nah, aset yang paling likuid adalah uang tunai. Lembaga keuangan menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang berusaha menarik dana. Namun, lembaga keuangan cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas sebagai aset karena cadangan tersebut tidak membayar bunga. Untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar lembaga keuangan berinvestasi pada aset yang kurang likuid dan atau juga jatuh temponya lebih lama. Meskipun sebagian besar dari aset dapat diubah menjadi uang tunai, pada akhirnya untuk beberapa aset hal ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus segera dicairkan. Harga yang harus diterima pemegang aset untuk penjualan segera mungkin jauh lebih rendah daripada yang akan diterimanya dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk menegosiasikan penjualan. Nah, dengan demikian, beberapa aset mungkin dilikuidasi hanya dengan harga obral murah, sehingga mengancam solvabilitas lembaga keuangan. Sebagai alternatif daripada melikuidasi aset, lembaga keuangan dapat berupaya untuk membeli atau meminjam dana tambahan. Ini barusan adalah penyebab risiko likuiditas dari yang sisi liabilitas. Nah, yang kedua ini ada penyebab risiko likuiditas yang dari sisi aset. Kalau dari sisi aset ini, seperti kemampuan untuk mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman di luar neraca. Komitmen pinjaman memungkinkan nasabah gue lagi ini mau presentasi. Anjay. Anjay. Yaudah man, biarin lah, gue mau pusing sendiri. Oke. Oke. Bentar ya. Maaf Besti. Iya, nggak apa-apa. Memungkinkan nasabah untuk meminjam atau juga mengambil dana dari lembaga keuangan. Nah, tapi ini selama periode komitmen sesuai permintaan. Ketika peminjam menarik komitmen pinjamannya, lembaga keuangan harus segera mendanai pinjaman tersebut di neraca. Hal ini menciptakan permintaan likuiditas. Seperti halnya penarikan kewajiban, lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut dengan menghabiskan aset kasnya, menjual aset likuid lainnya,
atau meminjam dana tambahan. Namun, mengganti simpanan dengan dana yang dibeli juga dapat mahal karena dana yang dibeli akan diperoleh dengan suku bunga yang relatif tinggi juga daripada yang dibayarkan atas simpanan yang hilang. Nah, ini barusan contoh penyebab dari risiko likuiditas. Berikutnya akan membahas tentang liquidity risk at depository institution. Di sini akan membahas tiga. Yang pertama, liability side liquidity risk. Yang kedua ada asset side liquidity risk. Dan yang terakhir, measuring a depository institution liquidity risk. Yang pertama ini adalah liability side liquidity risk, di mana ini lembaga penyimpanan memiliki sejumlah kewajiban jangka pendek seperti simpanan giro dan juga rekening transaksi lainnya yang memiliki kontrak yang memberi pemegang hak untuk mengembalikan klaim mereka ke lembaga penyimpanan pada hari tertentu dan menuntut pembayaran kembali segera dari nilai nominal klaim simpanan mereka dalam bentuk tunai. Kenyataannya, lembaga penyimpanan tahu bahwa biasanya hanya sebagian kecil dari simpanan yang akan ditarik pada hari tertentu, sehingga sebagian besar dari simpanan giro bertindak sebagai simpanan inti konsumen setiap hari, menyediakan sumber tabungan, dan juga untuk dana simpanan berjangka yang relatif stabil atau jangka panjang untuk lembaga penyimpanan. Selain itu, penarikan simpanan sebagian dapat diimbangi oleh arus masuk simpanan dan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas lembaga penyimpanan di dalam dan di luar neraca. Dari waktu ke waktu, seorang manajer depository institution biasanya dapat memprediksi distribusi kemungkinan selisih antara penarikan simpanan dan juga penambahan simpanan pada hari apapun. Yang kedua ini ada asset side liquidity risk. Kalau asset side liquidity risk ini sama seperti pengurasan simpanan dapat menyebabkan masalah likuiditas depository institution. Demikian pula permintaan pinjaman dan pelaksanaan komitmen pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh peminjam. Nah, dari asset side liquidity risk ini ada juga muncul dari portofolio investasi lembaga keuangan. Secara khusus, perubahan tak terduga dalam suku bunga dapat menyebabkan nilai portofolio investasi berfluktuasi secara signifikan. Jika suku bunga meningkat, nilai portofolio sekuritas investasi turun dan kerugian
besar dalam nilai portofolio dapat terjadi. Ada risiko bahwa likuiditas di pasar tertentu akan memburuk karena pedagang pasar ingin menjual dan tidak ada yang mau membeli. Ups, iklan. Oh. Nah, ini mengukur risiko likuiditas. Mengukur risiko likuiditas ini, cara pertamanya ini adalah dengan menentukan kesenjangan pembiayaan depository institution. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, meskipun deposan giro dapat segera menarik dana mereka, mereka tidak melakukannya dalam keadaan normal. Rata-rata, sebagian besar simpanan giro tetap berada di depository institution untuk jangka waktu yang cukup lama. Biasanya ini antara 2 tahun atau lebih. Jadi, seorang manajer depository institution seringkali menganggap basis simpanan rata-rata, termasuk simpanan giro, sebagai sumber dana inti yang seiring waktu dapat mendanai jumlah pinjaman rata-rata depository institution. Tingkat simpanan inti dan pinjaman serta jumlah aset likuid menentukan kebutuhan pinjaman atau dana yang dibeli depository institution. Secara khusus, semakin besar kesenjangan pembiayaan dan kepemilikan aset likuid depository institution, semakin besar pula jumlah dana yang perlu dipinjam di pasar uang, dan juga semakin besar pula paparannya terhadap masalah likuiditas dari ketergantungan tersebut. Thank you. Nah, ini ada 3 rumus dalam mengukur risiko likuiditas. Yang pertama ini rumusnya kesenjangan pembiayaan itu sama dengan rata-rata pinjaman dikurang rata-rata simpanan. Yang kedua, kesenjangan pembiayaan itu aset likuid ditambah juga dana pinjaman. Kesenjangan pembiayaan ditambah aset likuid itu disebut juga persyaratan pembiayaan atau dana pinjaman. Nah, berikutnya akan membahas langkah-langkah risiko likuiditas baru yang diterapkan oleh bank untuk penyelesaian internasional atau biasa disebut dengan Bank for International Settlements atau disingkat BIS. BIS. Ini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu liquidity coverage ratio atau LCR. Yang kedua ada net stable funding ratio atau NSFR. Dan yang terakhir ada liquidity planning.
Nah, yang pertama ini dari liquidity coverage ratio atau LCR. Bank harus menjaga rasio minimal 100% yang berarti jumlah aset likuid setidaknya sama dengan arus kas keluar bersih yang diproyeksikan dalam 30 hari tersebut. Nah, ini LCR ini bertujuan untuk memberikan cadangan likuiditas yang dapat diandalkan dalam periode stres jangka pendek. Nah, ini untuk tekanan likuiditas yang parah ini biasanya. Yang kedua, net stable funding ratio. Rasio ini menghitung jumlah pendanaan yang stabil yang dimiliki bank seperti simpanan retail yang stabil dan modal jangka panjang relatif terhadap kebutuhan pendanaan stabilnya. Nah, kalau yang ini tujuannya itu untuk memastikan bahwa bank memiliki sumber pendanaan yang stabil dalam jangka panjang untuk mendukung aset dan aktivitasnya. Yang terakhir, sebagaimana tersirat dalam rasio likuiditas baru BIS tadi, perencanaan likuiditas merupakan komponen utama nih dalam mengukur dan mampu menanganinya, risiko likuiditas dan biaya terkaitnya. Secara khusus, Secara khusus, perencanaan likuiditas memungkinkan manajer untuk membuat keputusan prioritas pinjaman yang penting sebelum masalah likuiditas muncul. Perencanaan tersebut dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan campuran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah kelebihan cadangan yang perlu dimiliki. Jadi liquidity planning ini nih yang penting. Selanjutnya ada deposit drains and bank run liquidity risk. Yang pertama ini kita akan membahas yang deposit drains. Ini tuh pengurasan simpanan yang mengacu pada penarikan simpanan secara cepat dari bank oleh nasabah. Hal ini dapat terjadi ketika nasabah kehilangan kepercayaan terhadap solvabilitas atau stabilitas bank yang seringkali dipicu oleh rumor ketidakstabilan keuangan atau guncangan ekonomi eksternal. Ketika terlalu banyak nasabah menarik dana dalam waktu singkat, bank dapat menghadapi masalah likuiditas karena hanya menyimpan sebagian kecil simpanan yang dalam bentuk uang tunai, sedangkan sisanya diinvestasikan dalam bentuk pinjaman dan aset jangka panjang lainnya. Pemicu utama deposit drains ini adalah ketidakstabilan ekonomi atau seperti resesi, inflasi, risiko politik, atau perubahan regulasi, kekhawatiran nasional. Juga karena kinerja bank yang buruk seperti kerugian, paparan utang macet. Nah, ada juga karena rumor dan laporan media tentang masalah keuangan bank. Jadi ada banyak ya faktornya deposit rates. Nah, yang kedua ini adalah bank run. Kalau bank run ini adalah pengurasan bank.
bank run biasanya terjadi itu ketika sejumlah besar nasabah menarik simpanan mereka secara bersamaan karena kekhawatiran bahwa bank tersebut dapat bangkrut. Karena semakin banyak orang yang menarik uang, cadangan bank akan terkuras yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Meskipun bank tersebut awalnya secara sehat finansial. Untuk penyebab dari bank run ini diantaranya adalah hilangnya kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah ini nasabah yakin bank akan bangkrut dan menarik dana kekurangan likuiditas. Kalau kekurangan likuiditas ini, bank kehabisan cadangan khas untuk memenuhi penarikan, penularan. Nah, ini ketakutan menyebar ke deposit lain dan berpotensi ke bank lain yang menyebabkan krisis keuangan yang lebih. Nah, ini bank runs, the discount window, and the deposit insurance. Untuk bank runs ini kan tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, bank runs ini konsekuensinya diantaranya adalah kekurangan likuiditas. Bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan yang menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya ada juga penjualan aset cepat. Bank memungkinkan terpaksa menjual aset dengan kerugian besar untuk menghasilkan likuiditas. Kebangkrutan kebangkrutan bank. Jika bank kehabisan cadangan kas, bank dapat bangkrut dan deposan dapat kehilangan simpanan yang tidak diasuransikan. Nah, kemudian ada jendela diskonto. Nah, kemudian ada jendela diskonto atau the discount window adalah fasilitas yang disediakan oleh bank sentral untuk menawarkan pinjaman jangka pendek kepada bank yang menghadapi kekurangan likuiditas. Fasilitas ini berfungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir, membantu bank menutupi arus keluar simpanan selama krisis, mencegah penarikan dana secara besar-besaran yang dapat menyebabkan kebangkrutan bank. Cara kerja the discount window ini peminjaman berbasis agunan, di mana bank dapat meminjam dari bank sentral menggunakan aset yang memenuhi syarat. Misalnya obligasi pemerintah, pinjaman berkualitas tinggi sebagai agunan. Likuiditas jangka pendek. Likuiditas ini biasanya diberikan dalam jangka pendek, seringkali dalam semalam, atau hanya untuk beberapa hari. Suku bunganya. Dari suku bunga yang dibebankan untuk pinjaman ini disebut suku bunga diskonto, yang biasanya lebih tinggi dari suku bunga pasar untuk mendorong bank menggunakannya hanya saat diperlukan. Peran dalam mencegah penarikan dana secara besar-besaran. Nah, yang pertama ini adalah dukungan likuiditas. Dengan menyediakan
likuiditas, jendela diskonto memungkinkan bank memenuhi permintaan penarikan tanpa perlu menjual aset dengan kerugian. Peningkatan kepercayaan. Ketersediaan jaminan bank sentral dapat memulihkan kepercayaan deposit. Kepercayaan, ketersediaan jaminan bank sentral dapat memulihkan kepercayaan deposan, mengurangi kemungkinan terjadinya penarikan besar-besaran bank. Yang kedua ini ada deposit insurance atau asuransi simpanan. Adalah sistem di mana pemerintah menjamin untuk menanggung kerugian deposan jika bank gagal. Asuransi simpanan dirancang untuk mencegah penarikan secara besar-besaran dengan memastikan para deposan tidak akan kehilangan uang mereka bahkan jika bank bangkrut. Hal ini mengurangi dorongan bagi para deposan untuk segera menarik dana mereka saat tanda-tanda pertama masalah muncul. Jika bank menghadapi masalah likuiditas sementara karena penarikan dana secara cepat, bank dapat mengakses jendela diskonto bank sentral untuk dana darurat, sehingga bank memiliki waktu untuk menstabilkan diri tanpa menutup pintunya. Sementara asuransi simpanan berfokus pada keamanan deposan, jendela diskonto memastikan bahwa bank memiliki likuiditas untuk memenuhi permintaan penarikan sehingga menciptakan jaring pengaman ganda bagi sistem perbankan. Bank yang solven tetapi tidak likuid atau karena penarikan dana secara cepat dapat memperoleh uang tunai melalui jendela diskonto. Sementara deposan tetap tenang karena mengetahui uang mereka diasuransikan. Nah, ini berikutnya kita membahas liquidity risk at other financial institution.
Nah, risiko likuiditas itu tidak hanya terbatas pada bank. Nah, risiko ini memengaruhi berbagai lembaga keuangan, termasuk ini yang pertama ada life insurance companies, yang berikutnya ada property casualty insurance, dan yang terakhir investment funds. Lembaga-lembaga ini menghadapi risiko likuiditas dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada model bisnis, struktur aset kewajiban, dan lingkungan regulasinya mereka. Nah, yang pertama ini ada life insurance companies. Nah, ini perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi jiwa, mengelola kewajiban jangka panjang dalam bentuk klaim asuransi atau pembayaran anuitas. Mereka menghadapi risiko likuiditas jika mereka tidak dapat melikuidasi aset dengan cukup cepat untuk memenuhi kewajiban klaim atau penarikan tak terduga dari pemegang polis. Untuk risiko likuiditas di perusahaan asuransi ini, yang pertama ada ketidaksesuaian aset kewajiban, di mana perusahaan asuransi biasanya berinvestasi dalam aset jangka panjang yang tidak likuid seperti obligasi atau real estate. Sementara memiliki kewajiban yang dapat jatuh tempo kapan saja, misalnya dari klaim pemegang polis dan juga penyerahan. Yang kedua, kebutuhan pembayaran mendadak. Pada saat terjadi peristiwa besar dan tak terduga seperti bencana alam atau pandemi, perusahaan asuransi mungkin menghadapi lonjakan klaim yang melebihi aset likuid mereka. Yang ketiga, ada risiko penyerahan. Polis asuransi jiwa dan anuitas dapat diserahkan untuk mendapatkan uang tunai yang dapat menyebabkan permintaan likuiditas yang tiba-tiba. Nah, untuk pencegahan risiko tersebut, yang pertama ini ada Asset Liability Management atau ALM, di mana perusahaan asuransi dengan hati-hati mengelola durasi aset dan kewajiban untuk memastikan mereka memiliki cukup aset likuid. Yang kedua, reasuransi. Perusahaan asuransi mengalihkan sebagian risiko mereka ke perusahaan lain yang dapat mengurangi kewajiban pembayaran mereka. Yang ketiga, ada penyangga likuiditas, memelihara sebagian aset dalam instrumen yang sangat likuid, seperti obligasi pemerintah atau juga uang tunai. Berikutnya ada property casualty insurance. Risiko likuiditas terbesar asuransi terjadi ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis dengan perusahaan asuransi, risiko kebangkrutan, penetapan harga, atau alasan persaingan. Hal ini dapat menyebabkan arus kas premi perusahaan asuransi ketika ditambahkan ke hasil investasinya tidak cukup untuk memenuhi klaim pemegang polis atau klaim tak terduga yang besar dapat terwujud
dan melebihi arus pendapatan premi dan hasil pendapatan dari aset. Nah, kalau untuk sumber utama risiko likuiditas ini yang pertama adalah peristiwa bencana, seperti bencana alam badai, banjir, atau kebakaran hutan. Ini dapat menyebabkan lonjakan tiba-tiba dalam pembayaran klaim yang membebani likuiditas. Yang kedua ada fluktuasi siklus penjaminan emisi. Siklus asuransi atau periode pasar, keras atau lunak, dapat memengaruhi arus masuk premi yang berdampak pada likuiditas yang tersedia. Yang ketiga, ketidakpastian pembayaran klaim. Waktu dan besarnya klaim yang tidak dapat diprediksi, terutama klaim liabilitas besar, dapat menyebabkan tekanan likuiditas jika cadangan atau aset likuid tidak mencukupi. Untuk penanganan dari sumber utama risiko likuiditas, ini strategi mitigasi risikonya ini ada tiga. Yang pertama itu reasuransi bencana. Reasuransi bencana, perusahaan asuransi membeli reasuransi bencana untuk mengurangi dampak finansial dari peristiwa klaim besar. Hal ini melindungi mereka dari pengurasan likuiditas selama bencana. Yang kedua, mempertahankan portofolio likuid. Sementara perusahaan asuransi berinvestasi dalam berbagai aset, mereka memastikan bahwa sebagian dari portofolio mereka disimpan dalam sekuritas yang likuid dan dapat dipasarkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, penyangga modal dan likuiditas. Kerangka regulasi seringkali mengharuskan perusahaan asuransi untuk menyimpan cadangan modal dan likuiditas guna menanggung klaim yang tidak terduga. Perusahaan asuransi juga mempertahankan jalur kredit atau peraturan pendanaan lainnya untuk mengakses likuiditas selama keadaan darurat. Yang ketiga ini ada investment funds. Nah, kalau investment funds ini adalah risiko likuiditas dalam bentuk dana investasi. Dalam bentuk investasi. Nah, yang pertama ini eh, dana investasi khususnya reksadana terbuka itu rentan terhadap risiko likuiditas ketika sejumlah besar investor mencairkan saham mereka pada saat yang sama yang memaksa dana tersebut untuk menjual aset dengan cepat guna memenuhi permintaan pencairan.
Nah, untuk investment funds ini risiko likuiditas dalam dana investasinya juga ada tiga. Yang pertama, tekanan pencairan. Selama penurunan pasar, investor mungkin panik dan menjual kepemilikan mereka, yang menyebabkan arus keluar yang besar dari dana. Yang kedua ada Tuhan. Yang kedua, kelas aset tidak likuid. Dana yang berinvestasi dalam aset tidak likuid seperti real estate, ekuitas swasta, atau sekuritas pendapatan tetap tertentu menghadapi kesulitan dalam memenuhi pencairan karena aset ini tidak dapat dijual dengan cepat atau tanpa diskon harga yang signifikan. Yang ketiga, kekeringan likuiditas pasar. Di pasar yang tertekan, bahkan aset yang secara tradisional likuid seperti saham dan obligasi mungkin menjadi sulit untuk dijual tanpa mempengaruhi harga pasar. Nah, untuk mengatasi risiko likuiditas dalam dana investasi tersebut, dapat dilakukan pencegahan. Nah, mitigasi risiko likuiditas dalam dana investasi ini ada dua. Yang pertama, alat manajemen likuiditas, di mana dana dapat memberlakukan gerbang atau batasan penarikan, menangguhkan pencairan, atau menggunakan harga ayunan untuk menyesuaikan harga saham dana berdasarkan kondisi likuiditas.
yang kedua, kepemilikan aset likuid. Untuk mengelola kebutuhan likuiditas harian, banyak dana menyimpan sebagian asetnya dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang sangat likuid, seperti surat perbendaharaan negara. Ya. Nah, untuk menutup presentasi mengenai risiko likuiditas, saya ingin menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang bagaimana likuiditas dapat mempengaruhi stabilitas keuangan suatu perusahaan, terutama dalam situasi pasar yang tidak menentu. Risiko likuiditas bukan hanya masalah jangka pendek, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada operasional jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik. Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti pengelolaan aset dan kewajiban yang seimbang. Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti pengelolaan aset dan kewajiban yang seimbang, serta pemantauan terus-menerus terhadap kondisi pasar, perusahaan dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini tentang liquidity risk. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Anda dalam diskusi ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan ilmu, wawasan, pengetahuan dan pandangan yang berharga yang juga dapat diaplikasikan dalam manajemen risiko keuangan ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.
Pupuk aja sih. Siapa bilang